الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agenda talabul ilmi untuk memahami kalam-kalam yang paling mulia, kalam suci, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui penafsiran yang disampaikan, diajarkan oleh dua imam Al-Imamain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Al-Jalalain, nafa'anallahu bi'ulumihima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemanfaatan untuk kita semuanya atas keilmuan mereka berdua. Oh, ya. Kemarin kita selesai dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita langsung tamat gitu ya, surat An-Nas. Dari awal kemudian ke akhir gitu. Karena memang kita ingin memulai dari surat-surat yang sering kita baca. Baik. Kita mari sama-sama awali dengan membaca suratnya ya. Membaca suratnya biar kita mendapatkan keberkahannya dan kalimat-kalimatnya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Boleh ya? Mangga sama-sama. Dari ta'ud ya? Mangga. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Qul, katakanlah. Jadi ini kata perintah, fi'il amar gitu ya dalam bahasa Arabnya,
yaitu Allah memerintahkan. Kalau qul itu sebenarnya perintahnya untuk satu orang, gitu ya. Qul, katakan. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya. Lalu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Nah, ini kan nanti 3 surat yang tiga-tiganya diawali dengan kata qul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwallahu ahad. Makanya orang sering mengistilahkan dengan trikul, gitu ya. Trikul, 3 surat yang diawali dengan qul. Ini 3 surat yang memiliki keutamaan untuk menjadi perisai benteng hidup kita, gitu. Perisai atau benteng hidup kita. Qul. Kemudian yang diperintahkan untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad dan juga kita adalah a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung, gitu ya. A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Kalau kemarin di surat Al-Fatihah ada satu bentuk kata yang secara kategori itu sama dengan kata a'udzu, yaitu na'budu wa nasta'in, yang disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Berarti a'udzu itu artinya saya mulai sekarang dan seterusnya, gitu. Mulai sekarang dan seterusnya selalu meminta pertolongan kepada Allah dan akan terus meminta pertolongan. Kalau di sini meminta perlindungan, gitu ya. Meminta perlindungan. Bi Rabbin nas, kepada Tuhan manusia. Bi Rabbin nas, kepada Tuhan manusia. Ini ada kata yang sama ya, persis dengan Al-Fatihah, kata Rabb, gitu ya. Cuman kalau kemarin alhamdulillahi rabbi, langsung tidak ada bi-nya. Kalau di sini ada bi, sebelum kata Rabb ada bi. Jadi kata Rabb-nya itu artinya sama. Memang dia merupakan kata yang sama dengan di surat Al-Fatihah Rabbil Alamin, gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa di surat Al-Fatihah itu tidak ada bi-nya? Karena di surat Al-Fatihah itu kan kata Rabb setelah kata Allah, gitu. Jadi Rabb itu kan sifat Allah. Rabb itu asma Allah, sifat Allah, gitu ya. Kalau di surat Al-Fatihah sifat ini disebutkan langsung setelah lafaz Allah, dan lafaz Allahnya itu dimulai dengan kata li, gitu. Li. Jadi li sama bi ini 2 perangkat yang sepadan dalam bahasa Arab. Ada istilahnya itu harful jar. Harful jar itu kata bantu. Kata bantu ya, kalau terjemahan singkatnya, terjemahan mudahnya, kata huruf jar itu kata bantu. Kata bantu itu kalau kemarin li, lillahi. Kalau di sini bi rabbi, gitu. Bi rabbi. Jadi kata bantunya ada pada lafaz Allah kalau di surat Al-Fatihah, sehingga Rabb-nya itu menjadi tambahan keterangan untuk lafaz Allah. Nah, tapi setelah kata Rabb-nya itu kata berikutnya berbeda. Kalau di surat Al-Fatihah Rabbil Alamin, kalau di sini Rabbin Nas.
Kalau Rabbil Alamin itu artinya Tuhan semesta alam. Kalau di surat An-Nas, Rabbin Nas artinya Tuhan manusia. Itu Tuhan manusia. Apa bedanya? Jadi kalau di surat Al-Fatihah ini pemberitahuan kepada kita umat manusia bahwa seluruh alam Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain gitu. Tidak ada Tuhan yang lain. Kayak kemarin kita lagi bahas salat ya, tidak ada yang memberi nikmat dan tidak ada penolong kecuali Allah, hanya satu. Nah, begitu juga dengan makna ketuhanan. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi di sini kenapa kemudian Rabbin Nas? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Tuhan manusia saja? Jawabannya tidak. Tapi Rabbin Nas ini menggambarkan bahwa manusia memiliki posisi khusus gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terkait dengan kondisi ketika kita menghadapi musuh, yaitu musuh besar. Siapa musuh besarnya? Setan gitu, setan. Karena kan gini, surat An-Nas adalah salah satu surat perisai tadi ya, perisai, tameng, perlindungan kita ketika kita dihadapkan dengan satu musuh, yang mana musuhnya itu kayak orang bilang asimetris gitu ya, nggak imbang gitu. Kenapa nggak imbang? Dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Tapi mendingan begitu, karena kalau bisa melihat kan ngeri ya. Kalau kita bisa melihat setan ngeri gitu. Nah, dia bisa melihat kita dan memantau kita 24 jam. Memantau kita, kapan dia bisa menyesatkan kita 24 jam gitu, dipantau. Dari mulai habis tidur, mulai nih, apa nih, kesesatan yang bisa dibisikin sama setan ke kita untuk kita lakukan. Itu 24 jam. Lalu apalagi ketidakseimbangannya. Nah, ketidakseimbangannya itu kalau tadi setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Yang kedua, setan itu umurnya udah panjang, udah berlipat-lipat dari umur kita. Terutama setan dari bangsa jin. Gitu ya, setan dari bangsa jin itu. Jin itu kan umurnya panjang. Walaupun bukan berarti jin itu nggak mati-mati, jin itu tetap ada masanya, ada matinya. Nah, setan-setan dari bangsa jin, tuannya, pemimpinnya kan iblis. Dan iblis itu nggak mati-mati, baru matinya hari kiamat gitu. Iblis itu. Kalau kita, nenek moyang kita adalah Nabi Adam, yang paling pertama, yang paling tua. Nabi Adam diciptakan oleh Allah setelah iblis ada gitu. Jadi Nabi Adam itu lebih junior dibanding iblis. Nah, yang lebih junior orang tua kita sudah tidak ada. Sedangkan yang lebih senior, penghulunya setan, yaitu iblis, masih ada sampai sekarang. Terus memberikan instruksi, memberikan arahan, membagi pengalaman gitu kepada setan-setan itu. Bagaimana cara menyesatkan manusia. Itu tadi enggak asimetrisnya, tidak berimbang gitu ya, tidak berimbang. Tapi surat An-Nas ini adalah senjata yang Allah berikan untuk kita untuk menghadapi setan gitu, untuk menghadapi setan. Kalau setan dalam menyesatkan kita punya pemimpin yaitu iblis,
kita untuk menghadapi setan punya Tuhan yaitu Allah. Gitu. Akhirnya kita lebih kuat sekarang. Kalau kita selalu menggunakan senjata yang Allah berikan untuk kita. Gitu. Makanya sering-sering baca surat An-Nas gitu. Dan kalau kita baca dengan satu pemahaman, pasti akan lebih masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Kan kita diperintahkan setiap ba'da salat baca, kemudian pagi hari dan sore hari baca, kemudian sebelum tidur baca. Memang ini diperintahkan untuk sering dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwallahu ahad. Kalau ini kan urutannya dari akhir ya. Kebalik gitu. Kebalik. Nah, baik. Jadi akhirnya kita jadi lebih kuat untuk menghadapi setan, insyaallah. Karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui senjata-senjatanya. Baik. Kembali ke makna terjemahannya, qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Yang Tuhannya itu kalau disebutkan di dalam tafsir Jalalainnya itu di bawahnya ada ya. Di situ dikatakan bahwa pencipta dan pemilik mereka, atau khaliqihim wa malikihim, gitu. Penafsiran. Nah, yang di situ kan pencipta dan pemilik manusia. Kalau di sini kan tidak ada bahasa Arabnya. Tapi kalau sini saya ada yang bahasa Arabnya. Jadi gini, pencipta dan pemilik mereka, kalau di dalam tafsirnya itu kalimatnya khaliqihim wa malikihim. Apa maksudnya? Jadi khaliqihim wa malikihim ini penafsiran dari kata Rob. Rob itu kan kita biasa menerjemahkan dengan kata Tuhan. Tapi bahasa Arab yang biasa diartikan Tuhan itu tidak hanya Rob. Ada yang lainnya adalah ilah. Misalkan gini, la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata ilah itu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Nah, di sini Rob juga diterjemahkan dengan kata Tuhan. Walaupun sebenarnya masing-masing punya penafsiran yang atau penjelasan yang spesifiknya itu berbeda. Gitu. Kalau ilah nanti ada di ayat berikutnya, ayat 3 gitu ya. Ada di ayat 3. Nah, kalau Rabb di sini ditafsirkan, ditambah penjelasannya dalam tafsirnya itu khaliqihim wa malikihim. Pencipta dan pemilik. Pencipta dan pemilik. Malik juga ada ya di ini. Di ayat 2 gitu. Jadi ternyata Rabb itu kan kalau kemarin di Al-Fatihah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan dan yang memiliki, serta mudabbir. Mudabbir itu artinya pemelihara dan penjaga. Mudabbirul kaun, pemelihara dan penjaga alam semesta. Kalau orang menelaah, mentafakuri alam semesta yang sangat luar biasa, itu kan kompleks sekali gitu ya. Kompleks sekali. Alam semesta itu Allah ciptakan dengan mungkin bertriliunan jenis gitu ya, jenis makhluk gitu. Tapi semuanya berjalan sesuai dengan kodratnya. Perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan bumi, dan planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti, juga yang ada di galaksi-galaksi lain gitu ya. Kan waktu dulu kita belajar IPA ya di sekolah, itu katanya begitu katanya. Nah, jadi itu semuanya berjalan dengan rapih. Apakah mungkin rapihnya perjalanan alam semesta itu
berjalan dengan diri sendiri, itu mustahil. Ada seorang ulama gini, menulis buku namanya, judul bukunya itu Allah Jalla Jalaluhu. Judul bukunya gitu ya. Nama ulamanya Said Hawa gitu ya, Said Hawa. Di situ beliau memberikan ilustrasi. Jika ada sebuah lemari, lemari itu berisi kardus, yang di kardus itu ada 1000 huruf dari A sampai Z. Tiba-tiba terjadi gempa. Gempa itu membuat lemari ini jatuh, tumpah, dan huruf-huruf yang ada di kardus itu tumpah ke lantai. Pertanyaannya, mungkin nggak ketika huruf yang ada 1000 huruf di dalam kardus itu tumpah, dia menjadi satu cerpen gitu, atau satu artikel. Ketika tumpah kemudian dia menjadi artikel dengan satu judul dari awal sampai akhir. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mustahil. Padahal kalau kita belajar dalam logika matematika, ada pelajaran logika matematika ya dulu. Nah itu sebenarnya teori kemungkinan itu mungkin saja. Cuman prosentasenya itu kecil sekali. Jadi kalau yang 1000 huruf saja kita sudah menganggapnya satu kemustahilan, bagaimana dengan yang triliunan jenis tadi gitu? Itu lebih mustahil lagi kalau dia terjadi tanpa disengaja gitu maksudnya. Terjadi tanpa ada yang mengatur. Kita aja nih manusia, di dalam diri kita ada unsur-unsur yang memiliki keteraturan, yang kalau nggak teratur itu kita akan bermasalah gitu kan, akan bermasalah ya. Nah jadi Rabbin Nas, Rabbil Alamin. Rabbi itu artinya pemilik, pencipta dulu ya, pencipta, pemilik, kemudian pengatur dan penjaga gitu. Pengatur dan penjaga, Rabbil Alamin. Bagi kita orang-orang beriman hanya ada satu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar nggak ada orang yang tidak mau menerjemahkan kata Rabb dengan kata Tuhan? Atau ya misalkan Tuhan itu disebut dengan Rabb. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu penerjemahan yang tidak tuntas, tidak selesai. Karena Rabb itu kan bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya memang Tuhan. Kemudian dia karena tidak mau menyebutkan kata Tuhan, bahkan sampai la ilaha illallah itu diterjemahkan tidak ada Rabb selain Allah gitu. Nah ini justru jadi salah kaprah sebenarnya gitu. Karena sebenarnya Rabb juga bagi orang Arab sama saja. Rabb itu sama seperti kata Tuhan bagi orang Indonesia. Maksudnya sama apa? Maksudnya sama itu begini, orang Arab itu kan tidak semuanya beriman. Orang Arab itu dulu ketika Rasulullah diutus itu semuanya musyrik gitu. Enggak semua ya, ada beberapa orang yang enggak gitu. Ada sedikit tapi sedikit gitu. Beberapa orang dalam sejarah itu ada disebutkan namanya. Iya, ada kayak Warokoh bin Naufal, kayak ada pamannya Umar bin Khattab gitu. Nah orang-orang itu aja gitu yang tidak musyrik saat itu. Nah, mereka orang-orang musyrik Arab dari dulu sampai sekarang menyebut Tuhannya itu Rabb gitu. Maksud saya gitu. Menyebut Tuhannya itu Rabb. Dan bagi mereka Rabb itu tidak hanya Allah. Bagi orang-orang musyrik gitu, bagi orang-orang musyrik. Makanya sama kita juga bagi orang beriman, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Walaupun orang-orang mengatakan Tuhan itu artinya Tuhan itu sembahannya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, yaitu memang kata yang sifatnya netral gitu, kata. Tapi bagi orang beriman Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Baik. Rabbin Nas, kul katakan a'udzu, aku berlindung kepada
Birabbin nas, kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia. Malikin nas, raja manusia. Kalau di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, artinya apa? Malik di situ. Malik itu iya, sama ya artinya. Di sini Malikin nas, Tuhan manusia. Raja manusia. Kalau di Kalau di surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang merajai gitu ya, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat gitu, hari kiamat. Jadi kalau tadi Rabbin nas perbandingannya Rabbil Alamin, Malikin nas perbandingannya Maliki Yaumiddin gitu ya. Ada. Cuman gitu ya, secara cara bacanya beda dikit. Kalau di surat Al-Fatihah mimnya panjang. Kalau di surat An-Nas mimnya pendek. Nah, jadi kalau di surat Al-Fatihah Maliki gitu. Kalau di surat An-Nas Maliki pendek. Ini bedanya dikit. Kalau di sini raja manusia, kalau di Al-Fatihah yang merajai gitu. Oh gitu, bedanya gitu aja gitu. Raja dan yang merajai. Walaupun selain raja dan yang merajai juga berarti pemilik juga gitu. Malik itu pemilik. Sama, raja dan pemilik. Baik, Malikin nas, raja manusia. Dari seluruh raja-raja yang ada di dunia, tidak ada yang memiliki kerajaan yang hakiki selain Allah. Karena sesungguhnya hanya Allah raja yang sesungguhnya gitu. Malikin nas, ilahin nas, sembahan manusia. Nah, ilah di sini justru diterjemahkan dengan kata sembahan manusia. Makanya ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, itu biasanya ditambah juga terjemahannya dengan penafsirannya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, gitu. Makanya di sini ilah diterjemahkan dengan kata sembahan. Gitu. Ilahin nas, sembahan manusia. Baik. Jadi nih ayat 1, 2 dan 3 dulu, yaitu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan dengan penuh keyakinan, didasari dengan pemahaman yang benar tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 3 sifat Allah. Melalui 3 sifat Allah. Yang pertama Rabbin nas, yang kedua Malikin nas, yang ketiga Ilahin nas. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu, yaitu Engkau Tuhan kami, Tuhan manusia, Raja manusia, dan sembahan manusia gitu. Nah, itu yang kemudian selalu kita selalu kita ucapkan. Baik, berlindung dari apa? Nah, ini di ayat berikutnya, ayat yang keempat. Berlindung min syarri al-waswas al-khannas. Dari, min itu artinya dari ya. Syarri, kejahatan, keburukan. Al-waswas, sang pembisik gitu ya. Al-khannas, dan yang paling pandai bersembunyi. Ini terjemahan aslinya begitu. Maksudnya terjemahan kamusnya gitu. Al-waswas, sang pembisik. Al-khannas, yang paling pandai bersembunyi. Baik, dari al-waswas dulu. Al-waswas dan al-khannas ini 2 sifat atau 2 karakter bagi setan. Ya.
Al-waswas dan al-khannas adalah dua sifat, dua karakter dari setan. Setan. Kalau kita lihat di sini di terjemahannya dari kejahatan bisikan setan. Sebentar, saya bandingkan dengan sini. Ayat 4, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, gitu ya. Enggak ada ya? Iya, di sini dari kejahatan bisikan setan aja gitu ya. Terjemahannya. Baik. Nah, jadi harusnya sih ada ya. Ada yang bersembunyi. Iya, tapi kalau terjemahan yang dimiringinnya yang biru cuman sampai situ ya, sampai bisikan aja. Oh, ada. Di bawah juga yang bersembunyi biru ya. Ya betul. Nah, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Sebenarnya al-waswas itu artinya bukan bisikan. Al-waswas itu, tapi artinya pembisik gitu. Al-waswas itu. Kalau bisikan itu bahasa Arabnya itu wiswas. Wawunya kasrah. Kalau bisikan. Nah, kalau ini waswas itu setannya itu sendiri, pembisiknya gitu. Jadi setan itu siapa? Setan itu waswas, pembisik gitu. Cuman kalau kita dalam bahasa Indonesia, was-was itu artinya orang yang terpengaruh oleh bisikan, gitu ya, was-was itu. Orang yang kemudian jadi mengalami keraguan-raguan, gitu. Keraguan-raguan itu was-was ya. Iya, kalau hati-hati mewaspada. Kalau was-was mah selalu ragu-ragu gitu. Cemas. Nah, kan gini, orang yang dibisiki oleh setan itu dia akhirnya suka mengalami was-was gitu, kecemasan, betul, kecemasan dan kewaswasan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya sendiri, was-was itu artinya pembisik gitu, dan itu sifat setan. Sifat setan yang pertama di sini. Kemudian yang kedua al-khannas. Khannas itu kalau lihat ininya, bentuk katanya pertama ho-nya itu fathah. Kemudian yang kedua nunnya itu bertasdid gitu. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada yang secara bentuk katanya itu mirip gitu. Misalkan Allah itu zat ar-razzaq. Jadi ro-nya fathah. Kemudian zai-nya bertasdid. Dan setelah zai itu ada alif, ada mad. Nah, ini sama khannas. Razzaq itu artinya apa? Razzaq itu artinya zat yang maha gitu. Yang maha memberi rizki. Kalau al-ghaffar artinya zat yang maha mengampuni, ya, al-ghaffar. Kalau al-wahhab artinya zat yang maha memberi, wahhab gitu ya, zat yang maha memberi. Nah, itu sifat-sifat Allah. Sekarang sifat setan negatif setan di sini. Jadi khannas itu artinya yang bersembunyinya itu dengan keahlian yang sangat-sangat lihai dalam masalah bersembunyi. Khannas gitu. Khannas. Kalau orang yang bersembunyi biasa itu bahasa Arabnya mungkin khanis gitu. Khanis orang yang bersembunyi, yang ngumpet. Nah, kalau ini khannas artinya yang sangat-sangat ahli, lihai, pandai dalam bersembunyi. Jadi setan itu kan tadi kita nggak bisa ngelihat gitu. Makanya khannas, sifatnya itu khannas gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat sama sekali.
Bahkan bisikan yang ia bisikan ke dalam hati kita nggak berasa kalau itu adalah bisikan setan. Kita langsung merasa bahwa itu adalah keinginan kita, gitu. Misalkan kita kita ingin bermalas-malasan, malas ibadah, malas bekerja, kita waktunya bekerja malah mengerjakan yang lain, gitu ya. Mengerjakan yang lain. Kalau di kantor-kantor misalkan ada yang mungkin nonton YouTube, mungkin apa gitu lah, pokoknya aktivitas yang lain yang melalaikan dari pekerjaan. Nah, kita nggak merasa bahwa itu adalah bisikan setan. Saking halusnya dan pandainya setan bersembunyi, gitu. Bersembunyi, kitanya nggak nyadar. Itu makna dari kata al-khannas, gitu. Al-waswas itu tadi bisikannya halus sekali. Pembisik yang bisikannya halus sekali. Al-khannas yang bersembunyi dan persembunyiannya itu nggak bisa ditemukan, nggak bisa dilihat. Oke, lalu ada penafsiran lain dari al-khannas gini. Di antara cara setan bersembunyi, ternyata gini, setan itu kalau dia mau mengganggu orang sholat, agar orangnya sholatnya nggak khusyuk, nggak ikhlas, nggak fokus, nggak baik gitu. Nah, maka pas orang mau sholat itu diganggukan oleh setan. Tapi misalkan dari rumah, udah jangan ke masjid dulu gitu. Nanti dulu lah, nanti kan nggak bakalan ketinggalan. Nanti pas qomat juga bisa gitu, nggak bisa masbuk, nggak bakalan ketinggalan misalkan gitu. Awalnya godaan setan begitu. Sebentar tadi, nah tapi pas azan gitu ya, pas azan setan itu lari, takut gitu. Ya, terbirit-birit sambil buang angin gede agar dia nggak dengar azan, karena dia takut sama azan gitu. Nah, akhirnya kalau misalkan kita pas azan merasa ringan untuk berangkat ke musala, ke masjid, setannya lagi nggak ada, lagi lari gitu, lagi lari. Cuman kalau ternyata kita pas azan masih berat gitu, berarti itu mah pengaruhnya setan udah kuat gitu. Udah kuat. Iya. Kemudian nanti setelah selesai azan dia datang lagi gitu. Datang lagi. Makanya kalau kita nggak buru-buru pas azan tadi, keburu datang lagi setannya gitu. Lalu setan terus menggoda lagi. Nah, pas qomat setan kabur lagi gitu. Pas qomat itu takut lagi. Sama kayak pas azan tadi, lari jauh sambil buang angin gede gitu, agar dia nggak dengar qomat. Nah, itu juga diantara penafsiran dari kata khannas. Cerita tadi kan dari hadis Rasul ya, dari hadis Rasulullah SAW yang kemudian ditafsirkan juga oleh para ulama berkaitan dengan makna dari kata al-khannas gitu maksudnya. Baik, min syarri al-waswas al-khannas. Jadi kita diperintahkan oleh Allah meminta perlindungan kepadanya dengan melalui keyakinan kita yang sambil dibacakan disebutkan tentang 3 sifat Allah tadi ya, 3 sifat Allah, Malikin Nas, Rabbin Nas dulu, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, minta perlindungan dari buruknya, jahatnya bisikan setan gitu ya, bisikan setan yang memang pembisik dan pandai bersembunyi. Baik. Nah, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yang yuwaswisu membisiki ya, membisiki bisikan fi sudur di dalam dada-dada annas manusia, di dalam dada manusia. Maksudnya dada di sini adalah
di dalam hati yang ada di dalam dada gitu. Jadi setan memasukkan bisikan itu di sini nih dalam ayat 5 bukan lewat telinga bahkan. Karena telinga kita nggak dengar apa-apa kan? Tapi memasukkan bisikan itu langsung ke dalam hati, fi sudur gitu ya, ke dalam hati. Fi sudurin nas, ke dalam dada manusia, maksudnya ke dalam hati yang ada di dalam dada manusia. Subhanallah gitu. Alladzi, yang artinya yuwaswisu, membisiki. Yuwaswisu itu kalau tadi kita ada kata a'udzu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang berarti atau memiliki waktu sekarang dan akan datang gitu ya. Berarti kita harus terus meminta pertolongan sekarang dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena setan dalam aktivitas membisikinya juga di sini Allah mengungkapkan dengan fi'il mudhari yuwaswisu. Apa artinya? Artinya yuwaswisunya setan membisiki manusia itu terus gitu, nggak akan pernah berhentinya sampai kita mati gitu. Setan terus akan membisiki kita untuk menjadi orang jahat gitu. Menjadi orang jahat. Makanya dalam hadis Rasul itu kan menggambarkan tentang bagaimana contoh proses setan membisiki manusia. Misalkan nih ada orang yang mau masuk Islam, lalu dibisiki oleh setan, enggak, masuk Islam itu enggak enak gitu. Masuk Islam itu akan membuat kalian kehilangan kekayaan, kehilangan pamor, kehormatan, jabatan dan segalanya gitu. Nanti keluarga kalian akan memusuhi kalian. Nah, ternyata ketika orangnya itu tidak tergoda oleh godaan setan, akhirnya dia tetap masuk Islam, hijrah namanya ya, tetap hijrah masuk Islam. Nah, setelah hijrah itu lalu digoda lagi oleh setan. Ya udah, kamu jadi seorang muslim biasa-biasa aja, nggak usah terlalu baik-baik amat gitu. Nanti terlalu depan kamu terjerumus gitu misalkan. Nah, jadi terus setan itu menggoda manusia itu bagaimana semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa di tahapan ini dan seterusnya gitu. Baik, fi sudurinna. Satu lagi, minal jinnati wan nas. Ternyata setan itu minal jinnati, ada yang dari bangsa jin, wan nas, dan ada yang dari bangsa manusia. Gitu. Jadi yang harus kita waspadai. Kalau dari bangsa jin, kita udah tidak perlu dibahas ya. Artinya seluruh bisikan keburukan yang kita sadari atau tidak itu berasal dari setan gitu. Yang harus kita lawan gitu. Yang harus kita lawan itu jin. Sedangkan an-nas, manusia, manusia yang mana yang masuk dalam kategori setan, kan gitu pertanyaannya. Iya, kita kan nggak mungkin nyebut orang gitu, kamu setan gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, tapi intinya begini, walaupun wujudnya manusia, ketika dia mengajak kepada keburukan, dia sedang berperan sebagai setan gitu. Iya, ketika ada orang manusia yang mengajak kepada keburukan atau menghalangi kita dari kebaikan, itu orang tersebut lagi menjadi setan, lagi berperan sebagai setan. Dan bukan orang lain, bisa jadi kita yang berada dalam kondisi seperti itu, yang mengajak orang kepada keburukan, menghalangi dari kebaikan itu. Nah, itu sedang manusia yang sedang memiliki karakter syaitani gitu ya, setan. Baik, minal jinnati wan nas. Cuman kalau yang manusia mungkin tidak terlalu khannas
Kalau yang manusia ya, setan dari bangsa manusia tidak kan kalau lagi azan juga nggak lari gitu. Dan apa namanya? Dan kita bisa melihat, cuman kita nggak tahu yang mana atau nggak sadar gitu ya, yang mana yang mengajak kita kepada keburukan dan menghalangi dari kebaikan. Nah, baik, kita review dengan cepat. Qul a'udzu birabbin nas, katakan, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, atau dari kejahatan bisikan sang pembisik, setan sang pembisik yang pandai bersembunyi gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus membisiki bisikan-bisikan itu ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, berlindung dari setan baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Shadaqallahul azim. Itu untuk surat An-Nas.